dari @ugitw_. Menurut kakak, lebih penting mana kuliah dan organisasi? Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan saudari ugitw_. Ya, pertanyaannya lebih penting kuliah atau organisasi? Oke, saya akan menjawab dari pengalaman saya dan mungkin nanti bisa ditambahkan di komentar di bawah ini, ya. Bisa berkomentar. Oke, menurut saya yaitu dua-duanya sangat penting. Kenapa? Dua-duanya sangat penting karena ketika kita kuliah, kita mendapatkan teori-teori yang didapat oleh kita baik dari dosen, dari teman-teman, dan dari lingkungan kampus. Nah, di organisasi kita belajar langsung ke praktek, bagaimana kita berdiskusi, berdebat, pidato, bagaimana cara manajemen waktu. Jadi dua-duanya sangat balance. Ketika kita sudah lulus dari kuliah, maka ketika kita mengabdikan belajar kita ke masyarakat, ilmu kita ke masyarakat, kita sudah tidak kaku lagi, sudah tidak condong lagi, sudah tidak nervous lagi ketika berhadapan dengan masyarakat. Karena orang berorganisasi, dia selalu berhadapan dengan orang banyak, selalu berbicara di depan umum. Nah, itu pentingnya di organisasi. Nah, jadi menurut saya kedua-duanya sangat penting. Karena dua-duanya itu sangat penting untuk di masyarakat. Terima kasih. Yang selanjutnya dari @ino_prayogi. Bagaimana membagi waktu antara kuliah, kerja, dan organisasi? Oke, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan yang sangat sering dipertanyakan ya oleh mahasiswa, terutama mahasiswa yang sambil kerja. Bagaimana sih cara mengatur waktunya? Mungkin pengalaman saya, ya, mungkin dari pengalaman saya karena saya juga nggak kerja full gitu ya, hanya freelance. Bagaimana sih cara mengaturnya? Kita kuliah, pertama kuliah, organisasi, kerja, agar tiga-tiganya ini tidak bentrok dan tidak jelek gitu kan nilainya kuliahnya. Oke, pertama tips dari saya yaitu pertama komitmen dan niat di awal ya. Kalau niat kita untuk mencari pengalaman dan ilmu, nah pertama kuatkan dulu niatnya. Kalau kita sudah kuat niatnya, tujuannya apa, nah itu udah akan tertanam di diri kita. Terus kedua, kita mempunyai schedule, mempunyai jadwal yang sudah diatur antara jadwal kuliah, ya, organisasi dan kerja. Nah, kalau kita kalau seandainya kelas reguler, dia mungkin kerjanya freelance, mungkin bisa diatur waktu-waktunya kerja, misalnya jam berapa, terus organisasi jam berapa aja, dan kuliah jam berapa aja. Sehingga ketika kita mempunyai jadwal yang teratur dari pagi sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu sudah terjadwal, tersistem. Ya, udah terjadwal sehingga tidak akan merusak kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti itu. Terus ketiga selanjutnya yaitu konsisten. Nah, ini istiqomah kalau bahasa ininya ya. Jadi yang terakhir, kalau kita sudah mempunyai jadwal yang sudah sesuai dari pagi sampai tidur, maka kita tinggal melaksanakan, yaitu yang ketiga yaitu konsisten. Nah, ini. Jadi konsisten secara kontinu dari misalnya dari pertama kita masuk kuliah atau masuk kerja, masuk organisasi, sampai kita kelar menjabat atau sampai kelar kuliah, itu tidak merusak jadwal yang kita buat. Kalau memang ada tambahan-tambahan, misalnya jadwal kita sekolah, jadwal kuliah bertambah atau jadwal kerja berubah, maka kita evaluasi. Jadi nanti setiap sebulan sekali kita bisa mengevaluasi dari jadwal yang kita sudah buat. Kalau memang ibaratnya dari jadwal yang kita buat 1 bulan ini, misalnya di bagian kuliah kita keteteran nih, nah maka kita cari solusi. Nah, itu pentingnya kita mengevaluasi jadwal yang kita buat. Nah, kalau kita sudah tahu, sudah tersistem, termanajemen waktu kita, insya Allah semuanya tidak akan berantakan dan tidak bakal merusak jadwal yang lain, tidak akan merusak jadwal kuliah, tidak akan merusak nilai-nilai yang ada di kuliah, dan tidak akan merusak jadwal kerja. Nah, ini pentingnya pertama yaitu manajemen waktu. Jadi tips saya pertama yaitu kuatkan niat dan tekad kalian dari 3 kegiatan yang ada. Terus yang kedua, buat schedule yang teratur dari bangun sampai tidur dan dilakukan secara konsisten. Dan selanjutnya lakukan evaluasi setiap sebulan sekali. Apabila ada yang kekurangan, maka nanti diperbaiki. Nah, itu pentingnya evaluasi. Oke, mungkin cukup sekian. Jika mungkin ada teman-teman ada masukan yang lain, bisa komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga, Kak. Dari @siaprsp. Bagaimana cara menghadapi anggota yang sudah tidak bersemangat dalam berorganisasi?
Oke, pertanyaan ketiga saya akan jawab. Bagaimana sih ketika anggota kita udah nggak semangat lagi, udah down lah, ketika ada teman-teman mengejek atau ada masalah baik di keluarga atau bagaimana? Oke, yang pertama ya, seorang pemimpin, ya, seorang ketua belum tentu mempunyai jiwa kepemimpinan. Nah, ini yang mungkin saya juga masih belum penuh mempunyai jiwa kepemimpinan. Nah, kalau seandainya ada anggota kita yang ibaratnya sudah tidak semangat lagi, nah ini pentingnya seorang pemimpin untuk memotivasi. Pertama yaitu memotivasi, memberi semangat untuk membakar semangatnya lagi anggotanya. Pertama yaitu apa? Memotivasi. Pertama kita secara pendekatan kepada anggota kita yang sudah tidak semangat lagi. Kita tanya-tanya secara kita mungkin bisa saja kita ngajak ngopi, ya kan? Kita ngajak nongkrong, kita ngobrol-ngobrol, kita tanyain kenapa tidak semangat gitu kan. Ada apa? Karena kalau kita tidak mencari tahu, kita tidak tahu permasalahan dia itu apa. Makanya di sini sebagai seorang pemimpin harus mengetahui karakter dan sifat-sifat anggotanya. Nah, ini yang agak sulit gitu ya. Mungkin saya juga masih belum bisa mengerti dari semua anggota. Nah, pertama kita pendekatan, kita ngajak ngobrol, kenapa sih lu kayak gini? Kenapa sih lu udah nggak semangat lagi nih? Mungkin ada masukan dari misalnya kalau sananya di organisasi, misalnya di unitas, di unitas gini-gini doang, proker kelar selesai atau gimana. Nah, mungkin kita ibaratnya merendah gitu ya. Mungkin lu ada masukan gitu kan, bagaimana nih biar bagus lagi menurut lu gitu kan. Atau itu cara kita merendah agar ibaratnya memberikan ruang kepada orang tersebut untuk memberikan masukan. Atau nanti ketika ada masalah dengan keluarganya, kita bantu. Nah, itu seorang pemimpin ya. Karena ada anggota ibaratnya yang tidak semangat karena keluarga. Nah, ini yang kalau karena keluarga ini yang sangat rentan ya, yang pernah saya alamin baik itu di unitas maupun di BEM Universitas. Saya pernah di BEM Universitas mengalami kendala yaitu anggota saya yang pendiam dan tiba-tiba menghilang. Nah, ini kita sangat penting. Kita ibaratnya melihat, memperhatikan anggota-anggota kita dari semuanya itu. Jadi kesimpulannya, bagaimana sih cara memberi semangat kepada anggota kita yang sudah tidak semangat lagi? Pertama, kita motivasi, yaitu melalui pendekatan. Terus berikan ruang ke dia untuk memberikan masukan kepada kita supaya dia bisa semangat lagi. Apakah ada kekurangan-kekurangan di organisasi tersebut gitu. Nah, mungkin yang ketiga yaitu kita membuat nuansa baru di organisasi kita. Misalnya kalau kita rapat di ruangan, mungkin kita rapatnya di luar atau bagaimana dan lain-lainnya. Jadi sesuai dengan karakter masing-masing anggota. Mungkin ada yang sukanya di luar, di dalam jenuh. Nah, ini pentingnya pemimpin untuk mengetahui karakter anggotanya masing-masing seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Kak, dari mrifki.arya. Apa saja tips dan trik meminta izin kepada orang tua untuk diizinkan mengikuti organisasi? Oke, saya akan jawab pertanyaan terakhir. Ini mungkin pertanyaan yang sering terjadi di kalangan mahasiswa-mahasiswi ya, yang ingin mengikuti organisasi tapi terhambat dengan izin dari orang tua. Nah, ini saya kuatkan kembali bagaimana niat kita untuk mengikuti organisasi. Kalau niat dan tekad kita kuat untuk mengikuti organisasi dengan tujuan mencari pengalaman dan wawasan, pasti semua itu akan ada jalan keluarnya, akan ada jalan pintasnya untuk menyelesaikan masalah itu. Bagaimana sekarang tips dan triknya? Yang pertama yaitu kita memberikan penjelasan kepada orang tua kita mengenai organisasi yang ada di kampus. Karena pemikiran orang tua pemikiran kolot ya, orang tua dulu, bahwasanya ketika mengikuti organisasi akan menghabiskan waktu, membuang-buang waktu. Nah, tetapi itu salah gitu kan. Maka kita akan jelaskan baik-baik bahwasanya organisasi itu penting. Kenapa? Kita jelaskan pentingnya organisasi, manfaatnya organisasi ketika kita sudah lulus, sudah selesai dari kuliah. Kita jelaskan sedetail mungkin mengenai organisasi. Terus kedua, kamu jelaskan bahwasanya ibaratnya kamu mempunyai komitmen dan konsisten ketika mengikuti organisasi, tidak akan merusak nilai akademik kalian gitu kan. Nah, itu kalian akan jelaskan baik-baik kepada orang tua kalian. Jadi hal-hal yang jelek yang ada di pikiran orang tua, kamu jelaskan sebaik-baik mungkin dengan nada yang baik, yang sopan dan jelas. Pasti dengan penjelasan yang baik, yang sopan dari kalian, itu akan membuka hati orang tua. Apalagi kalau kita jelaskan di organisasi gitu loh, Ma. Di organisasi itu kita belajar berpidato, belajar public speaking,
belajar berbicara di depan umum, bagaimana cara manajemen waktu, cara bersosial, terjun ke masyarakat. Nah, ketika kita jelaskan ke orang tua sedetail mungkin mengenai organisasi, pentingnya organisasi, untuk di kuliah juga, nah itu pasti orang tua akan mengizinkan, akan mengiyakan untuk anaknya mengikuti organisasi. Nah, itu saja mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan-tambahan jawaban lainnya dari pertanyaan 1 sampai ke 4. Silakan dikomentarkan di bawah ini dengan sopan dan santuy. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.